Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkia Febriani, NIM 1810202054 akan menjelaskan materi mengenai kondisi politik sosial di Kerajaan Melayu Banjar, Kalimantan. Pada masa Kesultanan Tahmidullah adalah yang paling populer di Kerajaan Banjar ini dibandingkan dengan raja-raja yang lainnya. Pergolakan politik di Kerajaan Banjar sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Setidaknya ada perbedaan arah dukungan antara masyarakat umum dengan elit Kerajaan Banjar. Misalnya Tahmidullah. Ketika Tahmidullah berkuasa, ia didukung oleh pihak bangsawan yang tergabung dalam Dewan Mahkota. Selanjutnya yaitu konflik Kerajaan Banjar lewat peperangan ini juga banyak merugikan masyarakat, seperti infrastruktur sosial yang banyak hancur, pembakaran ibu kota, pembunuhan serta intimidasi terhadap rakyat yang tak bersalah, penghancuran lahan pertanian adalah sebagian besar hal yang ditimbulkan dampak dari peperangan ini. Selanjutnya, kondisi sosial di Kerajaan Banjar ini pada masyarakatnya sangat menghargai orang yang taat dalam beragama. Artinya, rukun Islam itu dijalankan dalam kerajaan tradisi Banjar ini, terutama sholat menjadi aktivitasnya sehari-hari di Kerajaan Banjar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kondisi politik sosial di Kerajaan Banjar ini banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi kedua aspek tersebut, seperti pada aspek sosial, di mana masyarakat Banjar sangat menghargai orang-orang yang taat dalam beragama. Dan dalam masyarakat Banjar ini juga, orang-orang tersebut melaksanakan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ria Belamanda ingin melanjutkan penjelasan mengenai kondisi perekonomian di Kerajaan Melayu Banjar. Kalimantan Selatan memiliki perairan yang strategis sebagai lalu lintas perdagangan di Banjarmasin. Pada permulaan abad ke-17 Masehi, dimonopoli golongan Tionghoa. Kuatnya penarikan lada dari mereka untuk perdagangan ke Tiongkok mengakibatkan penanaman lada di Banjarmasin menjadi pesat sekali. Dalam perdagangan, lada merupakan komoditi ekspor terbesar dalam Kerajaan Banjar. Perkembangan perdagangan ini menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan politik pemerintahan dalam Kerajaan Banjar. Pajak merupakan penghasilan terbesar dan sangat penting untuk menjalankan roda pemerintahan. Kalimantan atau Banjar pernah mengalami zaman keemasan pada abad ke-18 Masehi. Dan pada saat itu, puncaknya perkembangan agama Islam di Kalimantan Selatan. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwasanya Banjar mempunyai hubungan perdagangan di luar Kalimantan dan yang paling pesat yaitu perdagangan lada, dan yang paling besar diekspor pada saat itu adalah lada. Dengan mengekspor lada, Kerajaan Banjar pada saat itu mengalami perkembangan ekonomi yang sangat pesat atau sangat berkembang. Perkenalkan, nama saya Rizky Safitri, NIM 1810202055. Baiklah, saya Rizky Safitri akan melanjutkan materi yang ketiga. Kondisi budaya di Kerajaan Melayu Banjar, Kalimantan. Kebudayaan berupa pikiran, perbuatan, atau tingkah laku serta artefak. Unsur kebudayaan dan wujud kebudayaan dapat dilihat dari dua hal yang terkandung dalam warisan budaya. Yang pertama, adanya suatu kolektivitas yang lebih luas, yakni masyarakat, yang memiliki warisan tersebut. Yang kedua, sifat budaya pada warisan tersebut, sehingga kata warisan juga dapat berarti hal-hal yang abstrak, seperti filosofi, pandangan hidup kearifan lokal, dan sebagainya. Jadi, warisan budaya, peninggalan budaya, pusaka budaya, atau cultural heritage tidak lain adalah perangkat simbol kolektif yang diwarisi dari generasi ke generasi sebelumnya dan dari kolektivitas pemilik simbol tersebut.
Dengan begitu, kebudayaan Banjar adalah pikiran, perbuatan, atau tingkah laku, serta artefak-artefak terkait dengan orang Banjar dalam konsep sejarah maupun peninggalannya, dari masa lalu hingga kekinian yang terangkum dalam alam Melayu. Ada banyak kerajinan yang berkembang dalam kerajaan ini, seperti kerajinan gerabah, kerajinan dengan media daun-daunan, kerajinan pembuatan kain tradisional, kerajinan pembuatan alat penangkap ikan, kerajinan sulam menyelam, serta membordir, dan masih banyak kerajinan-kerajinan lainnya. Membina dan mengembangkan kebudayaan Indonesia memerlukan pengetahuan kebudayaan daerah. Local wisdom harus dipelajari lagi dan dijadikan pilar dan filter bagi masuknya budaya asing yang bertentangan dengan budaya nasional. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.